Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kembali kita bertemu lagi pada pelajaran fikih. Materi kita minggu ini yaitu tentang tayamum. Anak-anak sekalian, sebelumnya akan Ibu jelaskan dulu apa itu tayamum. Tayamum adalah menyapukan debu yang suci pada muka atau wajah dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu. Nah, jadi tayamum itu adalah menyapukan debu yang suci pada muka atau wajah dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu. Lalu apa saja syarat diperbolehkannya seseorang untuk melakukan tayamum? Yang pertama, seseorang itu diperbolehkan untuk melakukan tayamum apabila tidak ada air. Jadi kalau saat itu kita mau sholat, biasanya harus berwudu dulu. Tetapi kalau tidak ada air, maka diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Yang kedua, telah masuk waktu sholat. Ketiga, memakai debu yang bersih. 4. Sakit yang tidak boleh kena air. Artinya, apabila seseorang itu sedang sakit, yang mana apabila ia terkena air, maka akan memberatkan sakitnya. Maka diperbolehkan bagi orang itu untuk melakukan tayamum ketika hendak melaksanakan salat. Seterusnya yang diperbolehkan bertayamum itu adalah musafir atau orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Contoh, saat kita akan melakukan ibadah umrah, pergi dengan menggunakan pesawat. Nah, saat itu dalam pesawat tidak ada air yang dipakai untuk wudhu, maka diperbolehkan orang itu melakukan wudhunya diganti dengan tayamum. Yang keenam, pada sumber air terdapat bahaya. Maksudnya begini, jika pada tempat kita biasa mengambil air wudhu, misalnya di keran atau di sumur, nah di dekat sumur itu misalnya ada binatang buas, yang mana kalau kita dekati sumur tersebut maka akan membahayakan diri kita, maka kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Ibu ulang, syarat diperbolehkannya bertayamum: yang pertama, ketika tidak ada air. Yang kedua, telah masuk waktu sholat. Jadi ketika orang azan sudah masuk waktu sholat, air tidak ada dipakai untuk wudhu, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Lalu tayamum itu harus menggunakan debu yang bersih, yang suci. Yang keempat, apabila orang itu sakit, yang mana sakitnya itu apabila terkena air maka akan memberatkannya, jadi dia diperbolehkan untuk melakukan wudhunya diganti dengan tayamum. Yang kelima, itu adalah musafir, orang yang sedang dalam perjalanan jauh, yang saat itu sulit untuk mendapatkan air, maka diperbolehkan juga untuk melakukan tayamum. Yang keenam, yaitu pada sumber air yang biasa kita gunakan untuk dipakai wudhu itu terdapat bahaya. Nah, ini 6 syarat diperbolehkannya seseorang untuk melakukan tayamum. Nah, perlu diketahui anak-anak semua, tayamum juga merupakan rukhsah atau keringanan yang diberikan Allah kepada hambanya. Rukun tayamum ada 4. Kalau rukun wudhu ada 6. Sekarang kalau rukun tayamum itu ada 4. Yang pertama, niat. Yang kedua, menyapu muka. 3, menyapu tangan. 4, tertib berurutan, artinya tidak boleh tertukar. Lalu apa saja yang dapat membatalkan tayamum? Yang pertama, yang dapat membatalkan tayamum itu semua yang membatalkan wudhu. Jadi apa-apa saja yang dapat membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Contohnya, orang yang wudhu akan batal apabila dia buang angin, maka sama halnya dengan tayamum juga, apabila dia buang angin maka tayamumnya batal. Semua yang membatalkan wudhu itu juga yang membatalkan tayamum.
Yang kedua, apabila ditemukannya air. Jadi ketika orang itu melakukan tayamum, setelah selesai tiba-tiba ada air yang dapat dia gunakan untuk wudu, maka tayamumnya batal. Ibu ulangi, kalau seorang melakukan tayamum, ketika sudah selesai ditemukannya air, maka tayamumnya batal. Harus diulang dengan menggunakan air untuk wudu. Yang ketiga, hilangnya penghalang. Seperti yang Ibu jelaskan di atas tadi sebelumnya, bahwa apabila ada penghalang, contohnya seperti binatang buas di dekat tempat kita ngambil air wudu, maka apabila itu sudah hilang penghalang itu, maka tayamumnya juga batal. Nah, itulah beberapa syarat dan rukun tayamum yang dapat Ibu jelaskan hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan membawa manfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.